warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Parianti. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. NIM saya 5042000086. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu dari materi pertemuan 2, 3, dan 4. Ini saya akan membahas materi pertemuan 2, yaitu tentang kewirausahaan. Apa itu definisi kewirausahaan, peran dan fungsi kewirausahaan, peluang dan tantangan seorang wirausahawan, dan satu lagi hubungan ilmu kewirausahawan dan wirausahawan. Dan yang terakhir adalah kasus dan solusi. Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan karya tersebut. Resiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar. Dan ilmu harus dilihat sebagai bentuk proses menuju wirausahawan sejati. Mereka yang menghargai proses adalah cenderung memiliki kesabaran, dan seorang wirausahawan sejati memiliki keberanian dalam menjalani setiap proses menuju keberhasilan tersebut. Sehingga jika ada pendapat bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan, maka kata-kata itu dipegang teguh oleh seorang wirausahawan. Fungsi kewirausahawan. Ada beberapa peran dan fungsi keberadaan atau pengaruh ilmu kewirausahaan dalam mendukung arah pengembangan wirausahawan, yaitu antara lain: 1. Mampu memberikan pengaruh semangat atau motivasi pada diri seorang untuk bisa melakukan sesuatu yang selama ini sulit untuk ia wujudkan namun menjadi kenyataan. Yang kedua, ilmu kewirausahaan memiliki peran dan fungsi untuk mengarahkan seseorang bekerja secara lebih teratur serta sistematis dan juga terfokus dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Yang ketiga, mampu memberi inspirasi pada banyak orang bahwa setiap menemukan masalah maka di sana akan ditemukan peluang bisnis untuk dikembangkan. Artinya, setiap orang diajarkan untuk membentuk semangat solving problem. Yang keempat, nilai positif yang tertinggi dari peran dan fungsi ilmu kewirausahaan pada saat dipraktekkan oleh banyak orang, maka angka pengangguran akan terjadi penurunan. Peluang dan tantangan seorang wirausahawan. Pada era modern sekarang ini, banyak peluang dan tantangan yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang wirausahawan. Adapun peluang tersebut adalah: yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah mendorong percepatan perolehan informasi. Yang kedua, tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin bertambah. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat di seluruh dunia semakin meningkat. Ini terlihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak. Bahkan ada banyak perguruan tinggi yang membuka penerimaan mahasiswa setahun 2 kali gelombang penerimaan. Peluang yang bisa dilihat oleh seorang wirausahawan, maka ia juga harus bisa melihat beberapa tantangan, yaitu: yang pertama, persaingan bisnis yang teraplikasi dalam bentuk penciptaan beragam jenis produk telah menyebabkan banyak produk yang tidak laku terjual di pasar karena kurang diminati oleh konsumen, sehingga seorang wirausahawan ditantang untuk mampu berinovasi terus-menerus. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang bisa diperoleh dengan cepat telah melahirkan sikap selektif yang tinggi di masyarakat dalam menilai setiap produk secara lebih detail. Yang ketiga, manusia memiliki karakter yang selalu berubah, sehingga seorang wirausahawan harus mampu selalu menciptakan inovasi baru. Sebuah produk yang baik adalah produk yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang keempat, kebutuhan dan biaya hidup yang terjadi terus peningkatan menyebabkan setiap orang harus mampu memperoleh pendapatan tambahan, sehingga banyak dari mereka yang meluangkan waktu untuk terus membangun bisnis. Kondisi ini menyebabkan kompetisi di pasar menjadi begitu tinggi. Hubungan ilmu kewirausahaan dan wirausahawan. Jika kita membaca kalimat di atas, maka ada hubungan kuat di antara keduanya. Seorang wirausahawan tidak akan bisa menjadi besar jika ia membangun dan mengembangkan usaha hanya secara praktis. Untuk menuju kesuksesan, secara umum kita membutuhkan 2 hal. Yang pertama, referensi, yaitu rujukan yang bersumber dari media cetak dan elektronik serta pendapat para ahli.
Yang kedua, experience, yaitu pengalaman yang kita peroleh selama menjalankan usaha. Saya akan membahas tentang materi pertemuan 3, yaitu tentang pilihan karir dalam hidup. Menjadi entrepreneur itu penting karena akan menjadi nada penggerak perekonomian, akan tetapi budaya dan pola pikir yang seringkali membentuk kita untuk takut mengambil keputusan pada diri kita sendiri. Inovasi, kreativitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau dapat dikatakan nyawa bagi seorang entrepreneur. Inovasi merupakan kunci dari pengertian usaha. Inovasi bergantung dari kreasi dan pemahaman seorang entrepreneur terhadap segala hal. Inovasi dapat berarti perpaduan antara konsep dan faktor yang telah terbentuk menjadi sesuatu hal yang baru. Penghambat dan pendorong kreativitas, sikap negatif, taat aturan membuat asumsi stres berlebihan. Takut gagal, memiliki keyakinan diri sendiri tidak kreatif, terlalu mengandalkan logika. 5 Price model dalam sebuah usaha. Yang pertama, adanya pendatang baru dengan modal besar dan pengalaman lebih baik. Yang kedua, daya tawar pensuplai bahan baku terlalu tinggi. Yang ketiga, daya tawar pembeli yang sangat kuat karena pembeli sedikit dan produk standar. 4. Adanya penawaran harga yang menarik dari barang substitusi. Yang kelima, pasangan dengan banyaknya kompetitor padahal demand sedikit. Selanjutnya, saya akan membahas materi pertemuan keempat, yaitu tentang fungsi makro dan fungsi mikro wirausaha. Fungsi makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemasok perekonomian suatu negara. Dengan hal ini, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi suatu negara, sehingga negara-negara tersebut menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan pertimbangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Wirausaha adalah orang yang menggeser sumber-sumber ekonomi dan produktivitas terendah menjadi produktivitas tertinggi dan berlimpah. Menurutnya, wirausahalah yang menghasilkan perubahan, karena perubahan tidak dilakukan dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik, tetapi melakukan sesuatu yang berbeda. Secara kualitatif, peranan wirausaha melalui usaha kecil adalah: yang pertama, usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Dalam hal ini, usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang mempunyai kaitan ke depan maupun ke belakang. Yang kedua, usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja lokal, sumber daya lokal, dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi wirausaha yang tangguh. Yang ketiga, usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan. Karena jumlahnya yang tersebar baik, wirausaha adalah penangguh resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam fungsi mikro, wirausaha memiliki peran sebagai berikut. A. Sebagai penemu. Wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi usaha baru. Yang kedua, sebagai perencana. Wirausaha berperan dalam merancang perencanaan perusahaan, strategi perubahan, ide-ide dan perusahaan dan organisasi perusahaan. Etika, bisnis, dan kewirausahaan. Pengertian etika. Menurut pengertian, etika dapat dibedakan menjadi 2, yaitu etika sebagai praktis, nilai-nilai dan norma-norma moral, apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Yang kedua, etika sebagai refleksi, pemikiran moral, berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini adalah menyoroti dan menilai baik buruknya pelaku seseorang. Etika bisnis, pengertiannya dapat dibedakan menjadi secara makro. Etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Secara meso, etika bisnis mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi.
Secara mikro, etika bisnis difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis, sehingga etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika dalam berbisnis. Menurut Zimmerer, etika bisnis adalah suatu kode etika perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Pentingnya etika bisnis. Etika bisnis sangat penting untuk memperhatikan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Stockholder adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Siapa saja stockholder perusahaan? Yang pertama, para pengusaha dan mitra usaha. Yang kedua, petani dan perusahaan pemasok bahan baku. Yang ketiga, organisasi pekerja yang mewakili pekerja. Yang keempat, pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Yang kelima, bank yang penyandang dan perusahaan. Yang keenam, investor penanam modal. Yang ketujuh, masyarakat umum yang dilayani. Yang kesembilan, pelanggan yang membeli produk. Mempertahankan standar etika. Menciptakan kepercayaan perusahaan, mengembangkan kode etik, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, melindungi hak perorangan, mengadakan pelatihan etika, melakukan audit etika secara periodik, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hanya aturan, menghindari contoh etika yang tercela setiap saat dan diawali dari atasan, menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sangat penting untuk menginformasikan barang dan jasa yang dihasilkan dan untuk menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan. Melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan baik tentang bagaimana standar etika yang harus dipertahankan. Tanggung jawab perusahaan. Etika akan sangat berpengaruh pada tingkah laku individual. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial mencoba untuk menjembatani komitmen individu dan kelompok dalam suatu lingkungan sosial. Tanggung jawab perusahaan meliputi, yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. 2. Tanggung jawab terhadap karyawan. Semua aktivitas sumber daya manusia diarahkan pada tanggung jawab kepada karyawan. Ketiga, tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan meliputi 2 kategori, yaitu menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. Yang kedua, memberikan harga produk yang wajar dan adil. Yang keempat, tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab berupa menyediakan pengembalian investasi yang menarik dengan memaksimumkan laba dan melaporkan kinerja keuangan seakurat dan setepat mungkin. Yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab berupa menyediakan dan menciptakan kesehatan dan menyediakan berbagai kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Ide kewirausahaan. Keberhasilan wirausaha dapat tercapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Ketangguhan wirausaha sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya dan akhirnya menjadi pengendali usaha. Saya jelasi dari materi yang sudah saya pelajari, dari materi pertemuan 2, 3, dan 4. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.